Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Kami dari kelompok 1 Akuntansi Syariah dan Praktikum akan mereview jurnal yang telah diberikan oleh Ibu Teni Badina mengenai pembelajaran sosial dan masalah principal agent dalam kontrak bagi hasil. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Neng Aryan Oktaviani akan membahas mengenai latar belakang. Selanjutnya ada Faris Bayu Anugrah yang akan membahas mengenai permasalahan. Nah, yang ketiga ada pembahasan yang akan dibahas oleh Situ Umun dan Muhammad Ayub Al-Farisi. Yang terakhir ada kesimpulan yang akan dibahas oleh Bahtiar. Yang pertama latar belakang. Masalah agent ialah yang paling utama adanya ketimpangan, yaitu ketimpangan informasi di mana salah satu pihak memiliki informasi yang lebih relevan dibandingkan dengan pihak yang lainnya, maksudnya pihak kedua. Nah, yang kedua ini penelitian ini membahas mengenai permasalahan principal agent dalam instrumen keuangan syariah, khususnya pada akad mudharabah atau bagi hasil. Nah, akad mudharabah ini adalah persekutuan di antara dua pihak, yang dimana pihak yang pertama sebagai penyedia dana yang disebut dengan robul mal, pihak yang kedua yaitu sebagai penyedia tenaga yang disebut dengan mudharib. Nah, keuntungan dan kerugiannya itu mereka disepakati bersama sesuai dengan kesepakatan awal. Metodologi Bank Syariah hanya akan berinvestasi dalam proyek berhasil yang dipilih jika pengusaha berhasil meyakinkan Bank Syariah bahwa pengembalian dari pembiayaan atau investasi ini sama atau melebihi pengembalian yang diperoleh dari investasi dalam proyek non-mudharabah. Kami juga berasumsi bahwa Bank Syariah adalah risk averse dan sensitif terhadap resiko yang ada dalam proses investasi. Diasumsikan bahwa Bank Syariah hanya akan setuju untuk menandatangani akad jika meyakini keuntungan dari investasi bagi hasil setidaknya sama dengan hasil investasi nirlaba yang beresiko. Setelah kontrak ditandatangani, kami asumsikan bahwa Bank Syariah akan melakukan langkah pertama dengan memilih jumlah modal yang akan ditanamkan berdasarkan sumber dana melalui simpanan yang diperoleh dari rekening investasi dan dana pemegang saham. Pertama, Bank Syariah meningkatkan modal ekuitas dari pemegang saham, dan kedua, Bank Syariah menerima simpanan dari deposan dalam bentuk deposito lancar dan deposito rekening investasi. Dengan adanya uraian di atas, maka maksimalisasi keuntungan Bank Syariah dapat dituliskan sebagai berikut. Pi sama dengan TR dikurang TC, di mana Pi adalah total laba bersih setelah pajak dan zakat diperoleh dari total pendapatan dan biaya total. TR adalah total pendapatan. Kemudian TC adalah TOC plus pajak plus zakat, atau total biaya tersebut sama dengan tambahan biaya non operasional yang meliputi biaya pegawai dan biaya overhead lainnya. Pajak dan zakat. Pembayaran zakat perlu dihitung berdasarkan total biaya karena Islam melarang konsentrasi kekayaan. Pelaku ekonomi hanya di tangan tertentu, tetapi mendorongnya untuk diedarkan di kalangan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan syariah yang bertujuan untuk mencapai distribusi kekayaan yang adil dan merata di antara para pelaku ekonomi. Pada pembahasan kali ini, hasil simulasi untuk optimasi. Penelitian ini dilakukan dengan pengujian optimasi untuk mencari solusi optimal dari 3 indikator penting dalam operasional bank syariah. Nah, proses simulasi pertama itu ialah mengkaji solusi optimal pembelajaran sosial atau sosial suratik antara bank syariah dan pengusaha di sisi aset saat bertemu dan berdiskusi mengenai kontrak dan kegiatan pembiayaan atau investasi. Nah, pada simulasi kedua ialah mencari solusi optimal untuk rasio bagi hasil atau PSR dan pembiayaan bagi hasil dan kegiatan investasi bank syariah atau Rabbul Mal dan pengusaha
mudhorib di sisi aset. Nah, akhirnya hasil PSR dan pembelajaran sosial atau proses suratik akan dilihat dalam bentuk persentase berdasarkan nilai PSR pembelajaran sosial atau suratik proses yang disebutkan sebelumnya dalam model di deskripsi sebagai lebih atau sama dan kurang atau sama dengan 0 atau 1. Kemudian pada hasil nilai 0 diindikasikan sebagai 0%. Nilainya dari 1 ditunjukkan sebagai 100% dan nilai di antara 0 dan 1 juga akan ditunjukkan dalam persentase. Nah, yang kedua, pada solusi optimal untuk pembelajaran sosial, di mana dalam fungsi ini terdapat fungsi fitness yang mempresentasikan nilai simulasi laba bank selama 5 tahun adalah 1.979.639,97. Berdasarkan tabel 2, nilai pembelajaran sosial tergolong rendah, yakni 75,67% pada tahun 2009 dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya. Hal ini serupa dengan tren laba bersih Bank Syariah pada tahun 2009, di mana nilai laba bersih rendah yaitu 160,607. Nilai pembelajaran sosial tahun 2010 meningkat menjadi 99,74%. Hal ini sejalan dengan peningkatan laba bersih menjadi 411,779 pada tahun yang sama. Sedangkan pada tahun 2012 dan 2013, nilai optimal pembelajaran IPS masing-masing meningkat menjadi 94,42% dari 96,50%. Nilai tersebut sejalan dengan peningkatan laba bersih pada periode yang sama dari 430,785 pada tahun 2012 menjadi 491,645 pada tahun 2013. Hasil kebugaran 5 tahun adalah 2.060.144. Angka ini cukup tinggi dibandingkan dengan data aktual laba bersih Bank Syariah pada tahun 2009 hingga 2013 dengan total nilai 1.853,947. Solusi optimal pembelajaran sosial tahun 2009 tergolong rendah dibandingkan tahun-tahun lainnya dengan nilai 65,15%. Nilai ini sejalan dengan rendah laba bersih tahun 2009 dasar sebesar 160,607. Nilai optimal pembelajaran sosial tahun 2010 yang meningkat menjadi 100% menunjukkan adanya saling musyawarah yang sempurna antara pihak kontraktor saat bertemu untuk berdiskusi. Hal tersebut sejalan dengan pertumbuhan laba bersih Bank Syariah pada tahun 2010 sebesar 411,708. Pada tahun 2011 nilai pembelajaran sosial sedikit menurun menjadi 70,48% sebelum meningkat kembali pada tahun 2012 dan 2013 masing-masing menjadi 81,93% dan 90,83%. Membandingkan tren laba bersih aktual Bank Syariah, kami menyadari bahwa nilai laba bersih pada tahun 2011 rendah, yaitu sebesar 359,159 dan nilai yang meningkat lagi pada tahun 2012 dan 2013 menjadi 430,785 menjadi 491,645.
Selanjutnya yaitu solusi optimal rasio bagi hasil dalam kegiatan pembayaran dan investasi bagi hasil. Tabel 3 menunjukkan hasil kondisi optimal bagi hasil nisbah dalam pembiayaan bagi hasil dan investasi surat berharga pada bank syariah. Rangkaian pengujian pertama menjalankan proses simulasi selama 100 generasi dan menyatu ke solusi optimal pada 90 iterasi dengan tingkat crossover 80% dan tingkat mutasi 5%. Hasil fitness function selama 5 tahun menunjukkan bahwa bank syariah akan memaksimalkan keuntungannya dan angka yang dicapai cukup tinggi dibandingkan dengan data aktual total laba bersih bank syariah dari tahun 2009 hingga 2013. Pada tahun 2009, nilai PSR bank syariah dalam kegiatan pembiayaan dan investasi tergolong kecil, yaitu 89,08% dibandingkan tahun-tahun lainnya. Hal ini serupa dengan tren laba bersih bank syariah pada tahun 2009 di mana nilai laba bersihnya rendah. Namun nilai PSR pengusaha pada tahun 2009 relatif tinggi, yaitu 10,92% dibandingkan tahun-tahun lainnya. Pada rangkaian pengujian kedua, kami menjalankan proses simulasi selama 100 generasi dengan crossover rate 80% dan tingkat mutasi 7%. Seri ini menyatu ke titik optimal pada 67 iterasi. Dan angka yang dicapai pun lebih tinggi dibandingkan dengan data aktual laba bersih bank syariah dari tahun 2009 hingga 2013. Solusi optimal PSR dalam aktivitas pembiayaan dan investasi surat berharga bagi bank syariah tahun 2009 tergolong rendah dibandingkan tahun-tahun lainnya sebesar 82,04%. Nilai ini sejalan dengan penurunan laba bersih tahun 2009. Sedangkan PSR pengusaha 17,96%. PSR optimal pada aktivitas pembiayaan dan investasi surat berharga bank syariah pada tahun 2010 meningkat menjadi 99,14% dan menurun tipis pada tahun 2011 menjadi 96,80%. Hal ini sejalan dengan naiknya laba bersih bank syariah di tahun 2010 dan kemudian turun di tahun 2011. Sebaliknya, nilai PSR pengusaha turun dari 0,86% di tahun 2010 dan meningkat di tahun 2011 menjadi 3,20%. Apalagi pada tahun 2012 dan 2013, nilai laba bersih meningkat. Tren ini sejalan dengan tren peningkatan solusi optimal PSR di bidang pembiayaan dan investasi surat berharga bagi bank syariah dari 98,33% menjadi 99% untuk tahun 2012 dan 2013 masing-masing. Selanjutnya yaitu solusi optimal rasio bagi hasil di rekening investasi bagi hasil. Rekening investasi bagi hasil atau mudharabah merupakan salah satu simpanan-simpanan terpenting dalam perbankan syariah yang memberikan kontribusi dana untuk operasional perbankan syariah. Dan dapat dipastikan pula bahwa ketika laba bersih bank syariah tinggi, solusi optimal PSR bank syariah pada rekening investasi bagi hasil mudharabah juga tinggi. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang positif antara kedua variabel tersebut. Meskipun terdapat hubungan negatif antara PSR deposan dengan laba bersih bank syariah. Selanjutnya yaitu konvergensi ke solusi optimal. Gambar 1 dan 2 menunjukkan plot nilai terbaik dan rata-rata dari fungsi kebugaran selama 100 generasi. Sumbu X dari grafik kinerja menunjukkan beberapa banyak generasi yang telah dibuat dan dievaluasi
pada titik tertentu dalam prosesnya. Gambar 1 dan 2 menunjukkan konvergensi global populasi untuk setiap seri pengujian. Pada gambar 1, konvergensi terjadi dengan tingkat persilangan 80% dan tingkat mutasi 5%. Sedangkan pada gambar 2 terjadi konvergensi dengan crossover rate 80% dan mutasi 7%. Berdasarkan diagram di bawah ini, populasi berkumpul lebih cepat pada gambar 2 pada 67 iterasi dibandingkan dengan 90 iterasi pada gambar 1. Baik, kesimpulan di sini, Bank Syariah saat ini memanfaatkan pembelajaran sosial ataupun social process dalam pengoperasiannya, terutama dalam menentukan syarat dan ketentuan akad seperti rasio pembelian yang perlu ditentukan di awal akad. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pembelajaran sosial tinggi, maka nilai PSR untuk pembiayaan dan aktivitas invest, surat penghargaan Bank Syariah juga akan tinggi. Hal ini diyakini disebabkan oleh berkurangnya informasi sistematis serta perbaikan masalah partisipal agen, karena para pihak dalam kontrak dapat bertemu dan membahas menyeluruh mengenai agen tersebut. Kontrak aktivitas itu penyebaran informasi akan lebih efektif antara pihak-pihak yang terkait dengan kontrak tersebut, dan itu mengurangi pembiayaan transaksi. Mungkin itu saja kesimpulannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.